لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى الشيخ الإمام العلامة حبيب عبد الله بن الحداد الشيخ مرزوقي زاهد الشيخ عبد الله فقيس محمد هاشم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وأنوارهم وسلم باركا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Waqad warada fil jihadi, dan betul-betul telah datang tentang jihad ini minal ayati wal akhbari, baik itu berupa ayat maupun hadis, ma yatulu dzikruhu, yang menjadi panjang kalau disebutkan semuanya, wa yata'adzaru hasruhu, dan menjadi susah atau punya alasan kalau dihimpun semuanya. Wa nahnu nadhkuru min dzalika, dan kami menyebutkan dari itu syai'an yasiran, suatu yang sedikit saja, tabarrukan, untuk ambil berkah bidzikri hadzal asli syarif min usuliddin, untuk menyebutkan pokok yang mulia ini dari pokok-pokok agama. Alladzi a'azza Allahu bil Islam wal muslimin, yang Allah Ta'ala muliakan dengannya Islam dan umat Islam, wa dzalla bihi, dan menghinakan dengannya asyirka, ing kesyirikan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi kalau dikumpulkan semua ya enggak karuan banyaknya, sampai beberapa ulama akan buat satu juz, satu kitab khusus tentang satu judul, kitabul jihad aja misalnya, juz'ul jihad, tentang jihad semua. Makanya ini disebutkan sebagian saja sebagai contoh, dan tabarrukan, untuk ambil berkah. Nah ini kata-kata tabarruk ini, ambil berkah ini kata-kata yang sudah sangat lama sebenarnya. Dari zaman Nabi SAW itu sudah biasa. Cuman kesini, apalagi kalau udah di Saudi begitu, tabarruk itu seolah sama dengan syirik. Ambil berkah sama dengan menyembah selain Allah. Lah itu kacaunya di situ. Sampai pernah zaman Sayyid Muhammad Ali Al-Maki rahmatullah alaih, atau bapaknya begitu, waktu itu sedang mengajar di Masjidil Haram. Begitu hujan turun, orang-orang langsung berhamburan ke sekitar Ka'bah situ, mengambil air yang turun dari talang emas. Jadi kalau Ka'bah itu bentuknya kotak begini, di sini ada talangnya sebelah utara ini, emas, talang emas, mungkin lapisannya emas. Kalau emas murni kan lemas nanti. Nah, mereka berbondong-bondong ngambil dari situ, disapukan, diminum, macam-macam. Subhanallah, otomatis polisi langsung teriak, ada syirik, ada syirik. Apa nih syirik bid'ah, ada gitu. Maka orang-orang datang pada Sayyid Muhammad.
kok kami dibilang syirik bid'ah gimana? Kamu lakukan saja. Berkahnya 2 kali lipat itu. Makin semangat, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Sehingga akhirnya datanglah ulamanya. Tuhan, kenapa mengizinkan perkara-perkara begini ini? Ini kan bisa menyebabkan syirik, nanti bid'ah dan sebagainya itu. Salahnya di mana? Kan ini ada di dalam Quran. Kaget ulama ini, ulama besar juga. Quran yang mana ada itu? Ya, dalam Quran diterangkan bahwa akhir ini ada 2 keberkahan. Makin bingung lah. Maka beliau bacakan ayat pertama. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan. Ini berkahi. Oleh siapa diberkahi? Oleh Allah. Diam. Ya benar. Satu lagi. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ini firman Allah ini. Dua-duanya. Gimana kita bisa menentang bahwa itu penuh keberkahan? Diam ulama tuh. Oh ya silahkan. Jadi bisa kebayang. Yang sudah ulamanya pun kadang lupa dengan dalil-dalil yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Apalagi orang awamnya. Sehingga nanti jangan heran kalau kalian misalnya pergi haji atau umroh begitu. Hatta di depan makam Rasulullah SAW itu doa angkat tangan itu kadang udah diteriakin. Macam-macam yang syirik, yang bid'ah lah, yang haram gitu. Udah biasa begitu. Atau di dekat syuhada Uhud misalnya kelihatan angkat tangan. Wah udah. Syekh haji haram. Allahu Akbar. Padahal dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW berdoa dekat makam Baqi angkat tangan. Nah ini nggak ada hubungannya emang dengan kitab jihad ini. Pas ingat aja ini. Jadi cerita ke sana. Tabarukan ini soalnya. Yaitu kirbah. Kirbah itu kantong dari kulit untuk nyimpan air minum. Seorang sahabiah punya itu, Rasulullah pas bertamu tanya, ada air minum nggak? Ada ya Rasulullah. Itu air kemarin. Nah, sebab kalau air kemarin masukkan itu lebih seger gitu. Sudah nginep semalam itu lebih seger lagi. Maka Rasulullah ambil minum itu. Begitu Rasulullah pergi, sahabian pikir, oh ini kulit, bagian kantong kulit bekas bibirnya Rasulullah nggak boleh hilang, nggak boleh sembarangan. Langsung dipotong. Dipotong, disimpan. Maka setiap ada keluarganya sakit, itu direndam, diminumin aja, sembuh. Lah, orang mau komplain apa? Masa sahabat melakukan kesyirikan? Pernah juga satu orang sedang ziarah makam Nabi SAW, mendekat, dipegang teralis makam Nabi itu, masya Allah, diusapkan, langsung ketahuan polisi, ada haram, haji ada syirik, masya Allah. Maka ada seorang ulama bertanya, syiriknya di mana? Haramnya di mana? Kan Al-Quran juga mencontohkan. Mencontohkan apa? Sebutkan kisah Nabi Yusuf gimana? Tatkala saudara-saudarinya pulang kembali ke kampungnya setelah ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf titip apa? Titip baju. Terus untuk apa itu? Untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub. Terus akhirnya alqa ala wajhi fartadda basira.
tatkala itu diusapkan ke wajahnya menjadi bisa melihat lagi. Kamu mau bilang saudaranya Nabi Yusuf pada syirik semua? Mengambil keberkahan dari baju ini, diusapkan ke wajah lalu bisa melihat lagi, apa itu syirik? Oh, tapi ini bahaya, dibiarkan nanti orang lupa pada Allah, bisa menyembah selain Allah ini. Apa itu pada Allah, jangan lewat. Ya apa pagar-pagar begini, apa begini. Ada kata beliau, kalau kamu sakit, berobat kemana? Ya ke dokter. Kenapa ke dokter? Gak ke Allah langsung. Ya itu kan asbab. Ini juga asbab sama asbabnya. Itu makhluk, ini makhluk sama makhluknya. Kalau memang ke makhluk gak boleh sama sekali, jangan ke dokter, jangan minum obat. Minum obat gak? Ya minum. Kenapa minum obat? Gak minta pada Allah. Yang ngasih sembuh obat tanpa Allah. Allah. Dan kenapa minum obat? Wah, diem gitu. Jadi maksudnya beliau ceritakan gitu itu sebenarnya lemah sekali dasarnya gitu. Cuman karena punya kekuasaan, kalau zaman sekarang punya radio, punya TV, wah seolah-olah itu paling benar gitu. Dan gampang sekali mensesat-sesatkan orang. Sehingga seolah-olah orang muslim itu banyak masuk nerakanya daripada ke surganya nanti itu. Jadi dikapling sendiri. Nah ini gak ada hubungannya ini. Tabarukan ini tadi. Nah ini beberapa ayat dan hadis disebutkan oleh Habib Al-Haddad ini. Karena memang ini adalah salah satu dasar atau pokok yang penting dalam agama. Dengan jihad ini, Allah muliakan Islam dan umat Islam. Kemudian syirik dan orang musyrik dihinakan juga. Qala Allah Ta'ala, kutiba alimul qitalu huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'un wa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'un wa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian berperang. Jadi kalau jihad itu artinya masih luas. Artinya masih luas. Ini diwajibkan berperang. Dan itu tidak menyenangkan bagi kalian. Nah, kembali diibaratkan kemarin itu bahwa ini dilakukan karena memang keperluan yang mendesak. Seperti memotong anggota tubuh yang terdesak untuk diamputasi, kalau enggak merembet. Ini juga begitu. Jadi ini bukan keganasan, bukan terorisme, bukan. Ini untuk mewujudkan keamanan, ketentraman di muka bumi ini. Sebab kita mesti yakin bahwa tanpa Islam yang ada adalah kekacauan, berantakan. Sehingga menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang. Nah ini orang-orang yang menghalangi itulah yang terpaksa suruh minggir. Berhubung pindah ke Mars, Pluto dan sebagainya susah, suruh pindah ke alam barzah kan lebih enak, praktis. Daripada suruh transmigrasi ke planet lain kan susah, biayanya repot. Udah akhirnya umat Islam turun membantu. Dah yuk saya bantu, segera pindah ke alam barzah ya. Nah, jadi diberi bantuan. Gimana ya, dikirim aja ke alam barzah. Daripada menyusahkan, dan dia juga makin susah nanti di akhirat. Maksudnya apa? Abah bilang begini, soalnya ada sebagian orang-orang, bukan sebagian, banyak orang-orang kafir, ahli batil yang mereka berusaha membuat gambaran, membuat image bahwa seolah jihad ini perkara yang mengerikan sehingga jangan dibahas lah. Jangan dibahas, jangan dikaji, jangan dipelajari. Kalau bisa hilangkan dari kitab. Malah begitu. Nah, sementara ya, negara punya tentara nggak pernah disalahkan. Negara manapun pasti punya tentara. Nah, kalau Islam dibandengi dengan tentara, kemudian dengan jihad, kenapa jadi salah? Negara kan perlu dijaga keamanan. Islam juga perlu jaga keamanannya. Islam dan umat Islam sama aja.
Kalau tentara tidak diidentikan dengan kekejian dan kekejaman, kenapa jihad langsung dihubungkan dengan kekejam dan kekejian sehingga orang Muslim bilang jihad, mengatakan jihad itu udah minder duluan. Jangan jadi malu sendiri. Kenapa jadi begitu? Sedangkan kalau dilihat tidak ada ajaran yang lebih indah daripada Islam dalam hubungannya dengan jihad ini. Dengan peperangan ini. Nggak ada. Yang paling manusiawi adalah peperangan cara Islam. Negara punya aturan perang. Ada hukum internasional dalam peperangan. Ada. Tapi nggak akan seperti Islam. Misalnya hukum dengan peperangan. Jadi perang pun ada hukumnya itu. Negara ini masih ada aturannya. Misalnya tatkala ada utusan, maka nggak boleh dibunuh. Atau misalnya dalam keadaan orang ini bukan sedang ikut berperang, cuman dia penduduk negara yang sedang perang itu, dia sendiri bukan pasukan perang dan tidak membawa senjata, maka itu nggak boleh diserang. Itu hukum internasional. Nah, kalau Islam mengatur peperangan lebih lagi, lebih indah lagi. Bayangkan sampai wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Bila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara baik. Kalau terpaksa bunuh aja, gak usah disiksa dulu gitu. Gak boleh ada penyiksaan, copot dulu matanya, tarik dulu kukunya misalnya, gergaji. Gak boleh. Membunuh pun harus dengan cara baik. Bandingkan dengan cara orang-orang kafir. Karena ada sekarang ini ada penguasa kalau punya menteri atau apa yang kelihatannya membahayakan, mengkhawatirkan tuh, sengaja diumpankan ke anjing, disuruh tonton depan orang banyak supaya orang jadi ketakutan. Ada lagi yang dipotong sedikit-sedikit dulu atau ditembak dan macam-macam. Pokoknya ya aturan terbaik itu udah Islam, itu karena dari Allah Ta'ala. Nah ini sampai Allah Ta'ala menetapkan wajibnya perang. Ini bukan berarti Allah Ta'ala pengen balas dendam. Na'udzubillah min dzalik. Apa untungnya Allah Ta'ala? Enggak. Karena itu satu keharusan. Ibaratnya tadi, sayang ke jari yang busuk, dieman-eman, disayang-sayang nggak boleh dipotong, akhirnya malah merembet kemana-mana. Jadi kebusuhan merembet, udah ya, bangkai akhirnya. Dan Allah Ta'ala sudah sampaikan di sini, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian. Sedangkan asa kalau sudah dari Allah, itu artinya bukan boleh jadi lagi, pasti. Orang suruh berangkat perang, bahkan nyebut perang itu udah gak enak duluan. Umumnya orang begitu. Tapi itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi juga kalian mencintai sesuatu itu lebih buruk bagi kalian, dan ini bukan khusus untuk jihad ya. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini bukan khusus qital. Dalam segala perkara, dalam segala urusan, kadang ketaatan pada Allah Ta'ala itu begitu tidak menyenangkan bagi nafsu. Tidak cocok bagi nafsu. Tapi itu lebih baik gitu. Dan banyak perkara-perkara yang itu meninggalkan ajaran Allah, cocok bagi nafsu, tapi itu lebih buruk. Kalau diberatkan oleh ulama-ulama lama, perbandingan antara jagung bulukan sama emping jagung. Jagung yang sudah dibuat emping, digoreng kering gitu. Kalau penampakan, lebih menyenangkan mana? Jagung bulukan sama emping jagung? Jauh gak bisa dibandingkan atau? Emping jagung, rasanya enak, gurih. Ini jagung bulukan,
Dilihat aja gak menarik. Tapi kalau orang berpikir jangka panjang, mendingan jagung bulukan ini. Kenapa? Karena jagung bulukan ini bisa ditanam. Dari satu biji, keluar satu pohon minimal satu. Bahkan bisa 2 sekarang. Tapi emping jagung ini dimakan udah selesai urusan. Tahu tuh jadi kotoran aja. Ya ini kurang menyenangkan tapi hasilnya lebih bagus. Ini menyenangkan ujungnya cuma segitu. Dan itu banyak dalam kehidupan sehari-hari kita, sangat banyak sekali begitu. Maka jangan semua yang pahit itu langsung ditinggalkan, langsung dihindari, langsung ditolak. Jangan. Nah, ini sangat gak menyenangkan. Ya apa ini? Gak bisa ya begitu. Enggak. Ukurannya bukan masalah menyenangkan, tidak menyenangkan. Kebaikan yang ada di balik itu yang difikirkan. Ingat dulu Abuya sendiri ceritanya. Pesantren di Langitan baru 4 tahun. Baru 3 tahun malahan. Baru 3 tahun. Oh itu Masya Allah. Tiba-tiba pengen nikah. Pesantren baru sebentar. Lulus aliyah baru pesantren. Tiba-tiba pengen nikah. Nah, ya itu syukurnya Alhamdulillah. Enggak memutuskan sendiri. Maju ke kiai. Udah pengen nikah kiai. Terus ya udah pengen nikah aja pokoknya. Kata beliau. Apa yang kamu alami saya pun mengalami. Dan semua orang juga mengalami yang normal itu. Umur 20 naik sedikit sampai 25 itu lagi bergejolak itu memang. Tapi yang saya tanya kamu masih pengen belajar enggak? Ya sebenarnya pengen masih. Tapi pengen nikah juga gitu. Ya udah. Untuk ngerem supaya enggak terlalu kebelet nikah, baca ini. Nah, akhirnya dikasih amalan. Dirahasiakan jangan nih bagusnya. Dirahasiakan apa dikasihin juga? Kayak biarin cepat nikah aja lah, enggak apa-apa. Nah, maka beliau kasih amalan tuh, Masya Allah, ajib itu. Amalan itu amalan ajaib itu. Beliau perintahkan, kamu baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Udah segitu aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Itu mungkin gak sampai sebulan itu. Hitungan hari aja. Itu nafsu yang bergejolak turun. Udah weh. Masya Allah, ajaib ini Masya Allah. Dan banyak kejadian Abuya lagi keluar misalnya di Pakistan gitu, ada anak-anak muda cerita, wah susah menjaga mata dan sebagainya. Dah baca ini. 2 pekan kemudian ketemu, amalan ajaib katanya. Amalan ajaib itu. Amalan ajaib. Saya gak nyangka saya bisa mengendalikan nafsu saya begini. Dan itu subhanallah ternyata bukan amalan lokal gitu. Amalan internasional. Pernah keluar bareng sama orang Skotlandia kalau nggak salah. Tapi asli Pakistan. Itu tasbihnya yang 500 apa 1000 begitu. Zikir aja Masya Allah. Orang Skotlandia udah. Tapi zikirnya Masya Allah itu. Nah itu di kuping malam-malam salah satu zikirnya itu. Pas tanya berapa kali? 450. Sama ternyata. Jadi banyak ulama yang menganjurkan amalan itu dengan frekuensi yang sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Untuk mengendalikan nafsu itu. Tapi kalau nggak pengen terkendali ya jangan diamalkan gitu aja. Sekarang ngelamar cari istri udah nikah aja udah selesai. Kelamaan. Ini untuk yang masih pengen belajar terus. Supaya tawajuh, supaya nggak tergoda, nggak terganggu. Jadi waktu ini kalau amalannya ini benar tapi ya benar ikhlas. Nanti lagi lagi duduk, lagi main pingpong gitu, ada santri yang lewat, nggak akan terkesan, gitu. Nggak akan caper, nggak. Biasa aja. Kalau waktunya juga dapat, gitu aja nanti. Tapi kalau enggak kan, wah ada aja aksinya ya, tiba-tiba baca Quran dikerasin lah, tiba-tiba jalannya jadi, wah Masya Allah, biar dapat perhatian.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala ta'ala qatilu wa qatilu hatta la takuna fitnatu wa yakunu ad-dinu lillah. Perangi mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Dan adalah agama itu hanya milik Allah. Nah, ayat-ayat begini, nah kan ini bahayanya kalau orang hanya dengan membaca terjemah Quran. Coba ini kalau dibaca ayat segini aja. Perangi mereka. Sehingga tidak ada fitnah lagi. Oh, tukang fitnah harus dibasmi itu. Perintah Al-Quran. Oh, itu akhirnya buat bom. Akhirnya orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu pasar dibom. Tahu-tahu toko orang Cina dibom loh. Dari mana? Dari Quran itu. Qatiluhum. Oh, lihat. Datang ke gereja dibom, datang ke pura dibom. Makanya sering diibaratkan bahwa Quran, ayat Quran dan hadis ini seperti obat. Seperti apa? Obat. Nah, yang berhak ngasih obat dengan dosisnya, jenisnya dan sebagainya itu siapa? Dokter. Maka jangan jadi mustahid obat sendiri. Bisa keracunan, bisa overdosis, mati malahan. Ya ini begitu juga. Hanya dengan modal terjemah Quran, dia baca sendiri, pahami sendiri, langsung dipraktekkan. Saya mau taat pada Allah ini. Allah sudah jelas-jelas perintahkan, qatiluhum, perangi coba. Ini penakut semua, saya akan maju sendiri. Oh, itu kan rusak kalau begitu. Prakteknya gimana? Itu tanya fuqaha. Tanya ke ahli fikih. Mereka yang sudah meramu, memasak ini, bahan-bahan ini. Sehingga tinggal matangnya, tinggal diamalkannya. Cuman kita tetap harus tahu bahwa ada ayat-ayat ini. Jangan disembunyikan. Cuman dalam prakteknya tanya ke fuqaha. Lihat kitab fikih. Bukan lihat terjemah Quran. Bukan. Begitu. Wa qala ta'ala faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima, dan mengutamakan sebab Allah al-mujahidin, orang-orang yang mujahid, 'alal qaidin, atas orang-orang yang duduk yang enggak berangkat. Dia itu maka dengan ajran 'azima, pahala yang agung. Darajatin minhu wa maghfiratun wa rahmah, beberapa derajat dari Allah Ta'ala, maghfirah atau ampunan, wa rahmat dan rahmat, wa kana Allah ghafurur rahima. Wa qala Ta'ala faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Oh, ini lihat ini. Ini bukan hanya perang, bunuhlah coba. Kalau orang sekilas ini kan asal ada orang musyrik bunuh. Wah, itu pakai salib bunuh. Wah, itu jadi gampang gimana nanti? Makanya kan dalam hadis diterangkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Kenyataannya beliau di Madinah punya tetangga orang Yahudi, punya tetangga orang-orang kafir Aus dan Khazraj. Bahkan punya tetangga orang-orang munafikun. Bukan dalam keadaan aman tahu-tahu bunuh. Enggak begitu. Rasulullah enggak begitu. Maka ulama-ulama bukan enggak tahu ayat ini. Tapi dipadukan antara ayat dengan hadis dengan prakteknya Nabi SAW dan para sahabat. Disempurnakan dengan pemahaman para ulama terhadap kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka muncullah hukum-hukum fikih. Kalau ayat sepotong-sepotong begini, Masya Allah, betapa mengerikannya. Faqtul musyrikin. Bunuhlah orang musyrik. Masih ada tambahnya nih. Haitsu wajadtumuhum. Dimanapun kamu dapati loh. Gimana coba? Wa khudhuhum, tangkap mereka. Wahsuruhum, kepung mereka. Waq'udu lahum kulla marsad. Dan duduklah, berdiamlah untuk mereka kulla marsad pada setiap tempat pengintaian. Jangan dibiarkan lengah. Kita harus intai mereka, bunuh mereka. Sementara Rasulullah praktiknya enggak begitu gitu. Wa qala ta'ala alladziina aamanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka lebih agung derajatnya sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beriman, hijrah, jihad.
dengan hartanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Innallaha 'indahu ajrun 'azim, sampai ke ayat itu. Wa qala ta'ala infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah dalam keadaan ringan dan berat, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah dengan harta kalian dan diri kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Udzinal ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, diizinkan bagi orang-orang yang diperangi sebab mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah Ta'ala untuk menolong mereka itu maha kuasa. Wallahu a'lam. Ijlis. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal